Terima kasih masih bersama kami. Buntut server yang down sejak Lebaran, Gubernur Jakarta mencopot Direktur IT Bank DKI. Lebih dari 2 minggu berselang, layanan Bank DKI juga belum 100% pulih sempurna. Dan fakta ini menutup kebersamaan kita di Fakta 62 Kamis pagi ini. Saya Ratu Nabila, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Itu saya akan putuskan pembebas tugasan Direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang. Laporkan ke Kabarreskrim proses hukum karena ini sudah keterlaluan. Nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam, nggak mungkin. Gangguan sistem layanan perbankan mulai berangsur normal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap mencopot Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono. Dampak huru-hara gagal jaringan di ATM dan aplikasi mobile banking Bank DKI Jakarta. Kalau dari pengalaman saya sih sebelum Lebaran itu H-2 atau H-3 lah ya, sebelum Lebaran itu saya melakukan transaksi sudah nggak bisa sih, baik kris dan segala macamnya memang nggak bisa gitu. Nyiasatinnya gimana? Nyiasatinnya ya mau nggak mau saya tarik tunai, terus saya pindahin lagi, saya setor tunai ke bank lainnya ya. Hanya itu sih, saya nggak ada lagi. Kalau di Jack1 Mobile sih masih belum ada ini ya, layanannya masih gangguan. Jadi kita belum berani di sini. H-1 Lebaran sebenarnya. Sampai ya kita tarik tunai aja, langsung tarik. Nanti kalau mau butuh ke antar bank kita store ke bank lain. Polemik yang terjadi di Bank DKI Jakarta tampaknya belum juga usai. Sistem layanan perbankan yang disebut kerap mengalami gangguan sejak awal masa libur Lebaran tampaknya juga masih terjadi hingga hari ini. Beberapa tenda yang didirikan di depan trotoar gedung Balai Kota didirikan sejumlah orang yang mengatasnamakan nasabah dari Bank DKI yang kecewa terhadap pelayanan bank tersebut. Saya dan video jurnalis Agung Maulana menelusuri faktanya. Meski Gubernur Jakarta yang baru berani langsung ambil tindakan, permasalahan yang melanda Bank DKI tampaknya bukan butuh sekedar pergantian direksi. Belasan orang dari kelompok Poros Pemuda untuk Kebenaran berkemah di trotoar depan Balai Kota sejak Selasa pagi. Mereka mengaku mewakili para nasabah yang resah dengan kegagalan pelayanan Bank DKI. Yang kami harapkan adalah bukan hanya Direktur IT-nya, karena kami menduga bahwa bukan hanya persoalan cyber aja di dalam masalah Bank DKI ini, tetapi ada permasalahan lain yang itu mesti dilakukan evaluasi yang sangat besar. Maka harapannya kita melakukan perombakan yang besar di Bank DKI itu sendiri dengan cara yang pertama kami meminta itu mencopot Direktur Utama Bank DKI. Ahmad bersama rekan-rekannya menyebut aksi damai yang digelar diharapkan tidak mengganggu ketentraman umum. Aksi akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi Gubernur Jakarta. Sejak 29 Maret 2025, sistem pengamanan internal Bank DKI secara otomatis aktif. Akibatnya terjadi pembatasan layanan transaksi lintas jaringan. Fakta yang kami temukan di lapangan menemukan bahwa sistem ATM Bank DKI sudah bisa beroperasi. Meski demikian, transfer antar bank masih belum bisa dilakukan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi Gubernur Jakarta Pramono Anung yang gembar-gembornya akan merebranding Bank DKI. Layanan transfer via ATM baru dapat digunakan pada 7 April lalu. Hal ini jelas mengganggu aktivitas para nasabah lantaran bertepatan dengan momen libur Lebaran. Ngalamin gue pengguna Bank DKI dan memang pas Lebaran kemarin nggak bisa transfer ke bank lain. Apa yang gue lakukan? Masa gue withdraw rekening gue ke Shopee Pay, bayangin. Gue cicil sejuta, itu bank apaan? Udah deh, gue to the point aja deh, gue anak IT. Udah nggak usah markup anggaran kalau bikin aplikasi. Stop jadiin IT itu lahan basah. Video unggahan pegiat media sosial David Alfa Sunaria soal Bank DKI viral di media sosial. Dalam unggahannya, David menduga ada perbedaan server yang digunakan dalam aplikasi mobile banking Bank DKI Jack1. Jadi sebenarnya story-nya tuh kan itu akun istri saya, karena istri saya kan guru swasta di Jakarta. Jadi kan mewajibkan punya rekening Bank DKI gitu, dan kebetulan kemarin ketika Lebaran ada kebutuhan untuk menarik uang. Dan makanya ketika dengar berita yang kemarin tuh saya relate banget, karena saya buka aplikasinya, istri saya bilang, nggak bisa ditransfer mas, selain ke Bank DKI, mana ada bank begitu, nggak bisa transfer buat aplikasi. Lebih lanjut, pria lulusan ilmu komputer ini juga menekankan agar para pejabat terkait tidak bermain-main dengan keamanan internet demi menjaga keamanan nasabah. Saya mengasih contoh untuk Cortex, karena anak-anak IT sekarang di Indonesia pinter mas, banyak juga yang kerja di luar negeri dan sebagainya. Kalau cuma sekedar bongkar jeroan aplikasi pemerintah itu gampang-gampang, mereka gampang kali, dan saya kasih contoh.
memang sudah kebongkar jeroannya Cortex gitu loh. Jadi saya kasih tekankan sekali lagi, janganlah kalian markup anggaran, janganlah kalian maksudnya jadikan IT ini sebagai lahan basah atau project atau gimana gitu loh. Buatlah budget yang proper, misalkan kalau bangun gedung tersebut 1 miliar ya dibangunnya 1 miliar gitu. Misalkan ada kelebihannya, harus apa itu kelebihannya, karena kan kalian kerja di situ kan kalian kerja bukan cari project gitu loh. Bank DKI sejatinya merupakan penyumbang dividen terbesar pada Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya. Bank yang beroperasi sejak 1961 ini di tahun 2024 tercatat menyetor dividen 326 miliar lebih. Kejadian ini mendorong Gubernur Jakarta untuk melakukan perbaikan terhadap Bank DKI. Langkah itu sejalan dengan kebijakan penawaran kepemilikan Bank DKI ke bursa saham atau IPO yang ditargetkan Pramono pada waktu dekat. Ini yang terakhir, nggak boleh lagi ada kejadian keempat kalau bisa Bank DKI itu IPO. Nggak mungkin diselesaikan 1,5 tahun, maksimum 6 bulan. Segudang problema yang melanda Bank DKI tampaknya akan menjadi persoalan serius untuk penuhi target Pramono melantai di pasar saham 6 bulan mendatang. Adrian Ditya, Agung Maulana melaporkan.